Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin sudah sampai pada akhlak para sufi yang solihin, yaitu istiqomah di dalam qiyamul lail. Malam ini kita akan melanjutkan makalah selanjutnya, masih terkait dengan pentingnya istiqomah di dalam qiyamul lail. Nah, mu'alif Syekh Abdullah Asy'arani menguatkan dengan makalah-makalah para ulama-ulama terdahulu yang mereka memiliki keseriusan di dalam menghidupkan qiyamul lail. Harapannya dengan mengkaji kitab ini, kita yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini bisa mengikuti jejak para ulama sholihin sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kana as-salafu as-sholih, wa kana dan ada siapa as-salafus, ulama salaf as-sholih yang soleh. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Ya'rifuna, jadi ulama-ulama salaf yang soleh terdahulu. Ya'rifuna, mereka mengetahui wajhaman, wajah orang, nama yang tidur siapa man an qiyamil laili, dari melaksanakan qiyamul lail. Jadi maksudnya ulama-ulama yang salafus sholih itu bisa mendeteksi, melihat wajah seseorang itu akan ketahuan apakah dia itu melaksanakan qiyamul lail atau tidak. Itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ma ra'ainaka hadilailah, ma ra'ainaka, aku tidak melihatmu hadilailah pada malam ini, fil hadratil ilahiyah, di hadapan hadrat ilahiyah. Jadi ini berarti ulamanya level ulama yang orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Waqad hadara fulan wa fulan, dan telah hadir siapa fulan dan fulan. Wa faroku, dan mereka terpisah, alaihim, atas mereka, iltahafa, karena mereka masih memakai selimut. Ini maksudnya mereka tertidur lelap, Jadi ini cukup menarik bagi orang-orang yang sering berinteraksi dengan ulama yang levelnya kekasih Allah, waliullah,
memiliki mata batin, sehingga beliau ini mengetahui seseorang itu apakah semalam melakukan qiyamul lail atau tidak. Itu. Bahkan beliau bisa menyampaikan, kok semalam aku nggak lihat kamu gitu. Karena ya orang-orang yang istiqomah qiyamul lail itu ya bisa dideteksi oleh orang-orang yang levelnya waliullah, kekasih Allah. Jadi, beliau bisa berkata, kok semalam aku nggak ketemu kamu, malah ketemunya bulan dengan bulan. Kemudian wafaruqu alaihim itahafa. Ya, ternyata mereka terpisah ya dari orang-orang yang telah menghadap ke hadrat ilahiyah ya karena mereka berjuang untuk qiyamul lail ya, sementara yang lain masih mengikuti hawa nafsu ya, mengikuti hawa nafsu yang memilih tidur ya terlelap sepanjang malam. Jadi makalah ini ya memberikan motivasi kepada kita bahwa siapapun yang qiyamul lail ya di malam hari itu oleh para orang-orang sholihin yang levelnya waliullah ya itu akan terdeteksi, tahu ya siapa yang qiyamul lail dan siapa yang tidak. Kenapa demikian? Ya karena Allah memberikan fasilitas yaitu basyiratul qalbi dan memiliki fasilitas mampu mengetahui hal-hal yang bersifat metafisik atau kejadian-kejadian yang sifatnya itu di luar akal, yaitu kejadian di alam misal. Itu para arifin billah, para waliullah atau yang disebut dengan ulama salafus sholih ya, yang sholihin itu diberikan anugerah oleh Allah kemampuan seperti itu. Wa kanu dan mereka ada ya'ibuna ya, ya'ibuna mereka ya ya'ibun itu menyacat ya ala ba'dihim ba'dun, atas sebagian dengan yang lain. Itu maksudnya kekurangannya ya itu dapat diketahui antara satu dengan yang lain. Ala firosin ya atas tempat tidur. Jadi maksudnya orang-orang yang masuk salafus sholih ya yang levelnya sudah waliullah itu mengetahui betul para salik yang bersungguh-sungguh menghidupkan qiyamul lail dan mana salik yang mengikuti hawa nafsu ya dengan tidur nyenyak tanpa ada sedikit pun semangat untuk menghidupkan qiyamul lail. Wa nama ba'duhum ala firosin, dan sebagian mereka ya ada yang tidur ya di atas tempat tidur firos. Hina qadama min safarin ya ketika dia datang dari bepergian, fanama maka dia tidur an wirtihi ya dari wiridnya tilkal lailah pada malam itu. Ada juga yang posisi tidurnya itu sambil melakukan wirid ya, sehingga karena kecapean ya habis aktivitas dari bepergian kemudian malam melakukan qiyamul lail, akhirnya dalam wiridnya tertidur.
khalafa annahu la yanamu ala firasin hattanya. Maka berbeda ya, bahwa sesungguhnya la yanamu, dia tidak tidur ala firasin, atas ya kasur atau tempat tidur, hatta yamuta, sampai dia meninggal dunia. Itu. Jadi ini maksudnya keteladanan para ulama soleh terdahulu ya. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menghidupkan qiyamul lail. Ya, paling tidak ya bisa sholat taubat 2 rakaat. Kemudian seandainya ditambah sholat sunnah tasbih ya, kalau malam itu 2 rakaat ya. Ini menurut hadis sahih. Sedangkan di siang harinya itu bisa 4 rakaat langsung. Nah, para ulama salafus soleh ini saking khawatir ya, tidak bisa qiyamul lail, akhirnya apa? Dia memilih tidur tidak di firos, tidak di kasur ya, supaya ada semangat untuk menghidupkan qiyamul lail gitu. Nah, ini sebagai keteladanan yang harus kita ikuti ya. Artinya jasmaniah kita atau jasad kita punya hak untuk istirahat ya 8 jam ya, itu secara umum. Tapi kalau para salik ya tentu tidak harus 8 jam ya, sebagaimana orang umum ya. Minimal dia sudah bisa memanage waktunya. Ya, misalnya dia harus bangun tengah malam, ya bisa tidur lebih awal, misalnya jam 10 ya. Kemudian jam setengah 4 atau jam 3 sudah bangun, kemudian melakukan qiyamul lail ya, sholat sunnah taubat ya. Kenapa sholat sunnah taubat? Ya sebagai seorang salik yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekhilafan, ya tidak ada yang paling utama bagi seorang salik kecuali mengakui tentang kesalahan dan dosa-dosa tersebut, ya dengan melaksanakan sholat taubat itu. Nah, kemudian disempurnakan dengan sholat tasbih, ya itu tergantung dari kondisinya ya. Misalkan ditambah zikir-zikir yang sudah menjadi wadifah rutin, nah, itu juga akan lebih bagus lagi. Kemudian wakana Abdul Aziz bin Abi Ruwat, wakana dan ada siapa Abdul Aziz bin Abi Ruwat, yufrasu lahul firas fayadau yadau alaihi wa yakul ya. Syekh Abdul Aziz bin Abi Ruwat ini ya, dia tidur di sebuah firas, tempat tidur. Kemudian fayadau yadahu alaihi, dia meletakkan tangan di atasnya. Wayakulu, dan berkata, ma alyanaka walakin firasul jannah alyanu minka. Itu ma alyanuka, apa yang membuat dirimu nyaman ya, walakin firasul jannah, akan tetapi tempat tidur surga alyanu minka, lebih nyaman ya, lebih nyaman minka darimu. Ini maksudnya Abdul Aziz bin Abi Ruwat ini ya berkomunikasi ya, istilahnya untuk menyadarkan diri ya, itu berdialog dengan diri sendiri, tangannya sambil megang firos ya, kalau zaman sekarang bisa kasur gitu. Nah, terus sambil berkata,
Apa yang membuat orang nyaman denganmu? Padahal ada firasul jannah, tempat tidur surga yang itu lebih nyaman daripadamu. Gitu. Summa yakumu, kemudian berdiri siapa Abdul Aziz ila sholatihi, kepada sholatnya. Ya, ini teknik bagaimana menyadarkan diri kita supaya mau bangun sholat tengah malam. Gitu. Ya, ini cara memanage bagaimana supaya kita bisa semangat untuk bangun tengah malam. Fala yazalu, maka tidak berhenti yusolli, sholat siapa Abdul Aziz ilal fajri, sampai fajar. Ya, akhirnya Abdul Aziz ya sholat sampai fajar tiba. Itu. Nah, ini kan keteladanan yang perlu kita contoh, ya. Mungkin hari ini kita masih proses mendengar, ya. Artinya dari pengajian Tanbihul Muhtarin, ada keteladanan, yaitu Syekh Abdul Aziz, ya, beliau menghabiskan waktu di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail sampai fajar. Wa kana, dan ada siapa Al-Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata, ya, Fudail bin Iyad ini seorang sufi masyhur di Baghdad, ya. Inni la'akumul lailata fayattali'ul fajru fayarjufu qalbi wa aqulu ja'an naharu bima fihi minal afat. Yaqulu, berkata siapa Fudail bin Iyad, ini sesungguhnya aku la'akumu, ya, niscaya akan bangun lailata, pada malam ini, fayatlu'u, maka muncul al-fajru, apa, fajar. Fayarjufu, maka bergetar apa qalbi, hatiku. Jadi ceritanya beliau ini, ya, tidur terus tiba-tiba mau bangun, ternyata sudah masuk fajar, gitu. Fayarjuful qalbi, hatinya bergetar. Ya sedih, ya menyesal, gitu kan. Wa aqulu, dan aku berkata, ja'an naharu, telah datang apa an-naharu, siang, bima, dengan sesuatu, fihi, di dalamnya, minal afati, dari segala mara bahaya. Jadi maksudnya kesedihan Fudail bin Iyad ini ketika sekali lalai meninggalkan sholat malam qiyamul lail, itu seolah-olah, ya, memasuki hari, ya, itu penuh dengan malapetaka. Artinya waktu yang semestinya beliau qiyamul lail, ya, untuk bermunajat kepada Allah, kemudian tertidur sehingga melalaikan kesempatan ini, ya. Akhirnya apa? Seolah-olah, ya, hari yang dihadapi itu kurang bermakna. Ada sesuatu yang hilang, ya, karena semalam tidak melaksanakan qiyamul lail. Nah, ini, ya, pasti bisa dirasakan bagi orang yang sudah biasa qiyamul lail. Itu misalnya ada satu malam yang terlupakan, tertidur, itu pasti ada rasa kesedihan dan ada rasa penyesalan, gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang sudah terbiasa tidak pernah bangun malam, ya tidak bangun malam, ya dianggap biasa, karena tidak ada getaran di dalam hatinya. Wa kana Bashar al-Khafi wa Abu Hanifah wa Yazid ar-Ruqasi wa Malik bin Dinar wa Sufyan as-Sauri wa Ibrahim bin Adham. Ini ulama-ulama besar, ya, yang hidup di Baghdad, ya. Yakumuna, mereka bangun al-laila, pada malam hari, kulluhu, semuanya. Jadi sufi-sufi besar, ya, Sufyan as-Sauri, Ibrahim bin Adham,
Malik bin Dinar, ya Abu Hanifah, Basar al-Khafi. Alat dawami atas selamanya, ilaan matu hingga mereka mati. Jadi mereka istiqomah melaksanakan qiyamul lail hingga mati. Wa qalu, dan mereka berkata marotan sekali, li Bashar al-Khafi, kepada Bashar al-Khafi, ala tastarihu laka fil laili sa'ah, apakah kamu tidak istirahat ya pada malam ini, ya saatan, ya sesaat saja. Faqala, maka berkata siapa? Bashar al-Khafi, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qama, sungguh telah ya berdiri. Siapa Rasul ya, qama maksudnya berdiri menghidupkan qiyamul lail ya. Siapa Rasul? Hatta tawaromat, sehingga bengkak, qodamahu, apa, dua telapak kakinya Rasul itu. Jadi Bashar al-Khafi ditanya, ya mbok, ya kamu sekali-sekali nggak usah istirahat ya, nggak usah qiyamul lail gitu, sekali aja gitu. Terus Bashar al-Khafi menjawab, Rasulullah saja itu qad qoma, ya artinya Rasulullah itu sungguh telah terbiasa menghidupkan qiyamul lail sampai ya hatta tawaromat qadam, sampai bengkak kedua kakinya. Wa qatar min haddam, bahkan sampai menetes ya dari kakinya itu adam, darah. Ini ya kondisi yang luar biasa ya, seorang nabi, seorang rasul ya malam tetap qiyamul lail ya dengan kondisi yang istiqomah sampai kondisi fisiknya gitu. Hatta tawaromat qadamu ini kan bisa jadi karena duduk dalam waktu yang lama. Ya kita bisa merasakan misalkan duduk dengan dalam keadaan zikir ya, misalnya sampai zikir tertentu, itu pasti kaki itu ya mulai terasa sakit, dan kemudian juga mulai terasa ya tidak nyaman dan sakit dan lain sebagainya. Lah, Rasulullah SAW itu sampai bisa menahan ya, hatta tawaromat qadamau ini menunjukkan ya Rasulullah itu ya, benar-benar istiqomah gitu. Sampai efeknya itu seperti itu gitu. Nah, itu pasti kan dalam waktu ya bisa jadi berjam-jam. Ya, bisa apalagi sampai duduk tawaruk ya. Nah, itu juga bisa terasa sekali dampak yang dirasakan. Jadi Bashar bin al-Khafi ini malu gitu. Rasulullah saja itu istiqomah sampai seperti itu. Masa saya ya mau santai-santai gitu. Ma'ana Allah Ta'ala, serta sesungguhnya Allah Ta'ala qad ghafara lahu, padahal ya Rasulullah itu sudah pasti segala dosanya itu diampuni oleh Allah. Itu. Ma taqaddama min dambihi, ya, dosa pada masa lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang telah berakhir. Jadi dosanya Nabi itu sudah dijamin diampuni oleh Allah, baik dosa lalu ya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Wa kaifa anamu, bagaimana mungkin aku bisa tidur? Ya, fa anamu ana, bagaimana aku bisa tidur? Walam a'lam, dan aku tidak tahu
annallaha sesungguhnya Allah ghafara telah mengampuni li kepadaku dan ban dosa wahidan yang satu. Jadi bagaimana aku bisa tidur sementara aku tidak tahu bahwa dengan ikhtiar qiyamul lail, ya, sholat tobat, sholat tasbih, zikir istighfar, zikir sholawat, zikir nafi isbat misalnya. Itu pun aku nggak tahu kalau dosaku itu diampuni oleh Allah. Jadi artinya bagaimana mungkin aku mau melewatkan satu malam untuk tidak qiyamul lail yang Rasulullah yang sudah dijamin aja seperti itu, ya, sementara aku ini ya pendosa dan ketika aku qiyamul lail toh belum tentu tahu apakah dosaku ini diampuni oleh Allah atau tidak. Itu. Ini sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bashar Al-Hafi. Wa kana dan ada siapa Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yaqulu berkata siapa Hasan Al-Basri, ma tarok ahadun qiyama lailatin illa bidan bin adnabahu. Ma taroka tidak meninggalkan siapa ahadun seseorang qiyama lailatin melaksanakan sholat malam illa bidan bin kecuali dengan dosa adnabahu yang telah melakukan, ya, siapa manhu pada dosa, maksudnya seseorang itu, ya, mau gampang atau berat melakukan qiyamul lail itu tergantung dari aktivitas sebelum malam, mungkin hariannya. Ya, kalau dia aktivitas hariannya itu bidan bin adnabahu, ya, artinya banyak melakukan dosa-dosa, ya, mungkin dosa zahir dan dosa batin, ya, tidak terasa, ya, gibah, namimah, ya, jalan, kemudian akan berdampak. Itu pasti malam itu akan terasa berat untuk bangun. Gitu. Ini menurut Hasan Al-Basri. Jadi bisa dibuktikan, ya, kalau seseorang kok di waktu siangnya itu banyak maksiat, ya, pasti malamnya itu berat bangun malam. Tapi sebaliknya, kalau seseorang di siang harinya itu terjaga dari kemaksiatan, insya Allah di malamnya itu diberi kemudahan, keringanan untuk qiyamul lail. Itu. Fatafqudu nufusakum kulalaitan indal ghurub. Maka kehilangan dirimu, nufusakum, jiwamu, kulalailatin setiap malam indal ghurubi, sejak ghurub, ya, sejak matahari terbenam. Wa tubu dan tobatlah ila rabbikum kepada Tuhanmu. Jadi tujuan qiyamul lail ini tidak usah neko-neko, ya. Tidak usah pengen kaya, pengen sukses, enggak usah itu. Yang paling pokok adalah tadi sholat taubat, istighfar, sholawat, dan zikir nafi isbat atau zikir lainnya. Jadi yang utama itu minta ampun kepada Allah di malam hari. Ya, jangan minta yang lain-lainnya dulu, gitu ya. Ya, apakah boleh? Ya boleh, tapi utamakan minta diampuni dulu dosanya oleh Allah. Soal hajat-hajat yang lain, misalnya memohon kepada Allah, ya pantas saja setelah permintaan taubatnya itu disampaikan lebih dulu. Nah, ini bagaimana wong dia dosanya banyak, terus bertaubat aja belum, kok minta ABCD misalnya. Maka sebagai adabnya ya bertaubat dulu, beristighfar dulu, kemudian baru ya
misalnya punya hajat, ya bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi watubu ila rabbikum ini paling pokok ya, paling pokok ini watubu ila rabbikum ya. Watubu dan tobatlah ila rabbikum kepada Tuhanmu. Litakumu supaya kamu bisa bangun al-laila di malam hari. Gitu yang pertama ya, tobat itu yang paling istimewa ya. Bagi para salik, kenapa harus tobat? Kenapa harus sholat tobat? Ya, dosa-dosa bagi para salik itu, andai misalnya tidak melakukan dosa yang zahir ya, dosa minum-minuman, ya, dosa zina, dosa yang lain-lainnya, tapi dosa batin itu masih ada potensi dilakukan, ya, seperti tidak terasa, ya, ngobrol sama teman, akhirnya terseret gibah, terseret namimah, ya, kemudian terseret dengan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Lah, dosa-dosa ini juga perlu ditaubati. Jadi dosa zahir ya juga harus ditobati, begitu juga dosa-dosa batin. Termasuk ya ketika sholat masih ada lintasan riya, ujub, takabur, ini juga harus ditaubati, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salik nggak boleh punya sikap merasa sudah suci, itu nggak boleh. Harus bisa ya serendah-rendahnya. Ya, tetap sebagai pendosa ya. Jangan lantas kemudian karena tidak merasa melakukan dosa zahir kemudian sombong merasa suci. Ya, ini merasa suci ini sudah penyakit batin gitu. Yang harus dibersihkan. Wa kana radhiyallahu anhu dan Hasan al-Basri dan ada sahabat Hasan al-Basri radhiyallahu anhu kasiron ma yaqulu, kebanyakan dia berkata inna ma yashqulu qiyamul lail. Inna ma yashqulu, sesungguhnya yang memberatkan qiyamul laili pada qiyamul lail. Alaman atas orang askolathu khotoya, yang telah memberatkan dirinya yaitu melakukan kesalahan-kesalahan. Ini jadi menurut Hasan al-Basri faktor pemicu beratnya sholat malam itu karena banyak kesalahan-kesalahan kita di siang hari. Wakana, dan ada siapa al-Imam al-Ghazali, Imam Ghazali radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Imam Ghazali, ayya azaban kaifa yuwaffiqu lit-ta'ah man huwa syu'mun fil ma'asi. Ayya azaban, itu kagum banget gitu ya. Kaifa yuwaffiqu lit-ta'ah, bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan ketaatan man huwa syu'mun fil ma'asi, sementara dia ya terpleset pada kemaksiatan. Gitu. Jadi bagaimana mungkin, saya kagum kalau ada orang dia terpleset dalam kemaksiatan tapi kok ahli taat gitu. Ini agak kagum saya. Wa quswatil qalbi, dan kerasnya hati. Ya, sebab ya, maksiat dohir dan batin inilah yang menyebabkan qaswatul qalbi, keras hatinya, sehingga susah bangun malam, lebih mengikuti hawa nafsunya. Wa kaifa yad'a ilal khidmati man huwa musirun alal maksiati wal jafwah. Bagaimana seseorang itu akan berkhidmah, akan mengaku dia berkhidmah, ya, berkhidmah kepada Allah maksudnya, sementara dia musirun, orang yang konsisten alal maksiyah. Jadi maksiatnya itu konsisten, tiap hari tiap malam itu konsisten maksiatnya, wal jafwah, ya, dan ya dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa kaifa yataqarrabu ilal munajat, dan bagaimana ya orang yang seperti ini bisa mendekatkan diri dengan munajat kepada Allah.
man huwa mutalattihun bil aqdar. Nah, ya, bagaimana orang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu orang yang mutalattihun bil aqdar, yang dipenuhi dengan noda-noda, ya, kotoran-kotoran batin, wan najasat, dan najis-najis batin gitu. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan munajat sementara dia itu terbelenggu dengan hawa nafsunya, ya, kemudian akhirnya perilakunya, ya, dipenuhi dengan melakukan dosa-dosa. Itu. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa bermunajat kepada Allah sementara masih doyan maksiat? Gitu. Jadi ya paradok lah. Orang mau mendekatkan diri kepada Allah, orang mau takarub kepada Allah, orang mau mendekatkan kepada Allah, tapi masih doyan maksiat. Ini nggak mungkin. Pasti hawa nafsunya akan menghalangi. Gitu. Wafil khobar anin nabi, dan di dalam khobar anin nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi qala bersabda, idza kadzabal abdu, ya, idza kadzaba, apabila bohong siapa abdu hamba. Jadi seorang hamba yang berani ngomong bohong, berkata bohong, yastah il malakani, maka malu al malakani, dua malaikat, ya, minnat lima yahrusu min fihi. Kenapa? Karena orang yang bohong, ya, berkata bohong, itu sama saja telah keluar dari mulutnya itu, yaitu nanah, kan menjijikkan. Gitu. Jadi kalau di hadapan para malaikat atau di hadapan para orang-orang solih, ya, itu akan nampak kalau orang yang mulutnya suka bohong itu akan kelihatan, yaitu minnat nimah yahruju min fihi, akan kelihatan, yaitu nanah yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Mulutnya masih doyan bohong. Ini baru bohong. Gitu. Nah, dengan demikian, ya, apa yang disampaikan oleh mu'alif, ya, dengan menjelaskan secara, ya, gamblang penyebab-penyebab orang tidak bisa bangun malam, ternyata berawal dari kemaksiatan. Karena itu jangan sampai, ya, kita membiasakan maksiat sekalipun maksiat kecil. Karena dari maksiat kecil kalau dibiasakan menjadi besar. Nah, menurut mu'alif tadi mengutip makalah beberapa orang-orang sholihin, karena dari maksiat inilah yang menutup pintu untuk bisa bangun di malam hari. Gitu. Artinya apa? Efek dari kemaksiatan itu akan lebih menarik, ya, kepada hawa nafsu, ya, yaitu untuk bisa tidur dengan nyenyak, dibandingkan bisa bangun wudhu terus sholat terus zikir. Gitu. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama, ya, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di siang hari ini memiliki dampak buruk, dampak negatif, akan menjadi beratnya kita bangun di tengah malam. Karena apa? Efek dari kemaksiatan ini, ya, akan mengganggu, ya, diri kita untuk melaksanakan qiyamul lail, sehingga lebih mudah ketarik pada hawa nafsu, yaitu dengan mengikuti tidur nyenyak, ya, di tempat tidur. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan mu'alif ini kita bisa mendapatkan pencerahan ilmu, ya, dan bisa menjadi
muhasabah kita, ya. Mungkin selama ini kita ya sering melek malam tapi tidak digunakan untuk sholat malam. Nah, maka dengan demikian kita bisa memiliki kesadaran untuk memanfaatkan ya waktu malam dengan qiyamul lail, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin.